Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi kajian kita. Ini adalah sebuah risalah berjudul Kelemahan Seorang Anak Tuhan, disampaikan atau diuraikan oleh Russell Watson. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah Tinggi Teologi memandang Yesus sebagai Kristus yang berbeda. Di luar studi Bible yang paling utama, para sarjana perombak mereka sama-sama memilah-milah gambaran Yesus dan tidak seorang pun pernah menemukan sekolah minggu. Orang-orang yang ahli pada bidangnya ini percaya bahwa Yesus versi Bible adalah suatu mitos yang diciptakan oleh para pembangun gereja semasa setelah penyaliban. Yesus yang sesungguhnya adalah seorang anak Tuhan, tidak lebih dari seorang lain. Kebanyakan, kata kebanyakan mereka, dia adalah seorang Yahudi tingkat petani kecil. Mungkin dia bukan anak sulung dalam keluarganya dan mungkin sekali buta huruf. Dia seorang pengajar keliling yang pandai menarik hati orang lain, yang mengadakan perubahan sosial dengan jalan damai, namun membuat malu kalangan elit bangsa Romawi maupun bangsa Yahudi. Yesus yang bersejarah ini tidak pernah melakukan hal-hal yang bermukjizat, namun dia bisa menyembuhkan dengan sentuhannya, dapat meredakan penyakit emosional melalui rasa kasih sayang. Dia disebut penyebar kerajaan Tuhan yang adil, bukan di hari pembalasan, namun di sini, di dunia ini saat ini juga. Dia menginginkan orang agar menikmati ketuhanan secara langsung, tidak terhalang oleh sinagog maupun pemerintahan. Para pejabat mengancam hukuman mati padanya. Kebetulan berlalu setelah membuat kerusuhan di Yerusalem sewaktu pesta Paskah. Yesus hidup di antara para pengikutnya yang lama maupun baru, namun secara badaniah dia tidak naik ke langit setelah kematiannya. Diturunkan dari atas palang salib, jasadnya kemungkinan dimakamkan di sebuah kuburan berbentuk goa, dan mungkin kemudian dimakan anjing. Jika Yesus itu demikian keadaannya, boleh jadi setiap naskah tradisi penting keimanan kaum Kristen, yaitu Injil, terbuang begitu saja. Tidak ada kelahiran dari seorang perawan, tidak memiliki sifat ketuhanan, dan dari kenihilan semua itu sudah tentu tidak ada kebangkitan.
Para ilmuwan yang menerima kenyataan teori ini adalah dari Sekolah Tinggi Agama Yesus. Kelompok 77 yang ahli dalam Perjanjian Baru yang selalu bertemu 2 kali dalam setahun untuk menyusun kembali kisah Yesus dan membangun versi mereka sendiri dari bahan yang telah ada. Mereka adalah orang-orang bersahaja dan kaum Kristen pun melindunginya. Namun mereka memperkosa provokasi mereka sendiri dan menjerumuskannya di atas lampu tepelok yang mereka ciptakan di atas mesin peredaran buatannya sendiri. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, season mereka yang paling mutakhir ini di awal Maret 1994. Sobat-sobat dari perguruan tinggi tersebut menyimpulkan bahwa perjamuan terakhir mungkin sekali hanya sekedar makan saja dan bukan perjamuan suci. Dan Injil menganggap pengkhianatan Yudas adalah fiksi kaum Kristen semata. Apa yang ditinggalkan oleh para ilmuwan sekolah tinggi itu setelah mereka menghembuskan segala mitos ialah Yesus dianggap sebagai orang Yahudi yang bijaksana, tajam pandangannya, dan bahkan seorang yang humoris. Dia lebih dari David Letterman dalam Kisah Yesus dari Pat Robertson, kata salah seorang anggota perguruan tinggi itu. Arthur Dewey dari Universitas Xavier di Cincinnati. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kata-kata yang berlabel merah perguruan tinggi teologi mungkin dikenal sekali karena karya kode merahnya di dalam Perjanjian Baru. Sejak ditemukannya pada tahun 1985, kelompok itu telah mempelajari sabda-sabda Yesus. Penggunaan warna tersebut adalah untuk memilih secara cermat masing-masing sabda itu. Diwarnai merah jika para ilmuwan itu mengira bahwa sabda itu sabda Yesus yang tidak meragukan, atau kira-kira seperti itulah. Warna merah jambu karena pernyataan yang mendekati atau dimungkinkan diucapkan Yesus. Warna abu-abu karena mungkin tidak diucapkannya. Mungkin ide itu mirip-mirip saja. Sementara yang berwarna hitam mungkin itu pernah diucapkan atau sebaliknya tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Akhir Desember tahun yang lalu, yaitu tahun 1993,
kelompok itu menerbitkan Injil versi terbaru dengan sabda Yesus dalam bentuk tulisan berwarna. Sedikit darinya berwarna merah. Dalam hal doanya Tuhan saja, yaitu Bapa kami, yang sedikit meyakinkan bahwa kata-kata itu adalah ucapan Yesus. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.